Bab 677. Apakah kamu Mileye? Di bawah, seluruh tubuh Mileye mulai gemetar panik, seperti domba gila, sangat menakutkan. Di dalam tubuhnya, darah seolah-olah dirangsang oleh sesuatu, dan mengalir deras di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan garis darah yang kuat terus-menerus merangsang tubuhnya. Di atas, wajah lelaki tua itu sedalam air, garis darahnya. Ada masalah. Garis darah. Di bawah, seluruh fitur wajah Mileye mulai berubah. Pada saat ini, dia masih memiliki sedikit kewarasan, dan hatinya pahit. Kekuatan garis darah ini, dia tidak berani mengaktifkannya dengan mudah, karena dia benar-benar tidak yakin bisa mengendalikannya, dan sekarang gawatlah. Kekuatan garis darah yang dia serap barusan ternyata ingin mengubah garis darahnya, yang tidak diragukan lagi menyentuh batasan dari garis darahnya, jadi itu meledak. Dia bisa merasakan bahwa garis darahnya marah. Mileye juga tidak bisa berkata-kata. Garis darah bahkan telah menjadi siluman. Apa dia masih bisa hidup? Menyadari bahwa kekuatan garis darah semakin gila, Mileye dengan cepat menatap lelaki tua itu, "Bantu aku menekan darahku." Orang tua itu langsung turun melompat, dia meletakkan satu tangan di bahu Mileye, lalu kekuatan yang kuat langsung menekan ke arah tubuh Mileye. Mileye juga dengan cepat bekerja sama, menggunakan energi misteri di tubuhnya untuk dengan panik menekan darahnya. Dengan cara ini, setelah sekitar 1 jam, darah di tubuh Mileye berangsur-angsur kembali tenang. Melihat adegan ini, lelaki tua itu juga lega. Dia tidak takut kekuatan garis darah Mileye akan menyakiti Mileye, tetapi dia takut kekuatan garis darah Mileye akan memengaruhi Mileye, karena dia sudah merasa bahwa kewarasan Mileye tidak normal, dan Mileye memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia tahu bahwa jika darah Mileye tidak ditekan, Mileye mungkin menjadi gila. Dan begitu Mileye menjadi gila, dia tidak memiliki kepercayaan diri penuh untuk menekannya. Lagi pula, Mileye memiliki beberapa harta tertinggi. Apalagi menara penjara alam itu. Dia sangat takut. Tapi untungnya, Mileye telah kembali tenang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, dan matanya merah darah. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua itu berubah dan dia diam-diam waspada. Namun tak lama kemudian, mata Mileye kembali normal. Mileye berdiri. Tepat ketika dia berdiri, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan ruang hampa di sekitarnya bergetar. Mileye tertegun, lalu melihat tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia sedikit bersemangat. Alam dewa. Alam dewa. Tubuh fisiknya yang sekarang langsung mencapai alam dewa dari alam kaisar. Mileye mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat berkumpul di lengan kanannya. Mata Mileye perlahan tertutup, pertahanan fisik dan kekuatannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya sedikit. Sekarang dia benar-benar yakin bisa meninju Master Alam Dewa sampai mati. Kekuatan. Mileye memandang pria paruh baya tidak jauh, dan pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, "Kenapa kamu ingin melawanku?" Mileye tersenyum, belajar satu sama lain. Sekarang dia ingin menguji seberapa kuat tubuhnya. Pria paruh baya itu menatap Mileye, "Ya, tapi kamu tidak boleh menggunakan pedang." Ketika dia bertarung melawan Mileye sebelumnya, Mileye menggunakan pedangnya sambil menggunakan tinjunya, itu sangat menyebalkan. Dan jika Mileye menggunakan pedang Aether, maka tidak ada cara untuk bertarung. Mileye tertawa, "Oke, kita akan memukul dengan tinju kita." Pria paruh baya itu mengangguk, dan kemudian datang ke lapangan seni bela diri dengan Mileye, dan lapangan seni bela diri ini sudah berantakan.
Pria paruh baya itu memandang Mileye, sekedarnya saja. Mileye mengangguk, aku akan menembak. Saat suara itu terdengar, dia menyerbu. Bang! Di lapangan, ruang hampa bergetar. Di kejauhan, pria paruh baya itu juga menghilang, lalu meninju Mileye dengan pukulan. Fisik lawan fisik. Setelah beberapa saat, ada ledakan di lapangan. Mileye tidak menggunakan pedang kali ini, dia bisa dikatakan setara dengan pria parubaya. Tentu saja ketika Mileye menggunakan tinju penguburan, dia akan lebih baik lagi. Saat tingkatan fisiknya mencapai alam dewa, kekuatan tinju penguburan miliknya juga meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Jika tinju penguburan tidak digunakan, dia dan pria paruh baya itu seri. Dengan cara ini, keduanya bertarung selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya tidak ada pemenang. Setelah Mileye berhenti, dia berjalan ke pria tua di sampingnya dan melipat tinjunya. Terima kasih. Lelaki tua itu melirik Mileye dan berkata, wilayah utara mungkin telah membuat langkah besar baru-baru ini. Mileye berkata dengan nada berat, langkah besar. Orang tua itu mengangguk. Mereka telah gagal berkali-kali, dan kali ini, wilayah utara tidak akan membiarkan mereka gagal lagi. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak dapat mengalahkan kalian, kekuatan lain akan datang ke alam semesta chaos kalian. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, jangan meremehkan wilayah utara, terutama raja wilayah utara ini, yang dikenal sebagai orang yang paling mempesona dalam sejarah wilayah utara saat itu. Seberapa kuat kekuatannya sekarang, tidak ada yang tahu. Raja wilayah utara. Mileye mengangguk, terima kasih senior telah mengingatkanku. Pria tua itu sedikit mengangguk, pergilah. Mileye mengepalkan tinjunya lagi, senior, sampai bertemu lagi di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap mata. Di samping lelaki tua itu, lelaki paruh baya itu tiba-tiba berbisik, bisakah dia memblokir raja wilayah utara? Orang tua itu berbisik, lihatlah keberuntungannya sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi, tetapi segera, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian berbalik untuk melihat tidak jauh. Di tembok kota tidak jauh, berdiri seorang pria paruh baya berjubah putih. Pria paruh baya itu memandang lelaki tua itu dan tersenyum sedikit, yang mulia seharusnya orang sekte Taoisme, kan? Lelaki tua itu melirik pria berjubah putih, pergi. Saat suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya. Bang! Tak jauh dari situ, pria berjubah putih itu langsung terguncang mundur ribuan kaki. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah putih. Pria berjubah hitam hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pria berjubah putih. Di kejauhan, suara lelaki tua itu tiba-tiba terdengar, 3 detik, kalau masih di kota, kalian akan mati. Pria berjubah putih tanpa ragu-ragu, ayo pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di kejauhan, lelaki tua itu berbisik, anak muda itu dalam bahaya. Itu tidak benar. Di ujung langit, pria berjubah putih berhenti, dia memandang kota keberuntungan di kejauhan, matanya sangat serius. Di sampingnya, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba berkata, orang-orang dari sekte Taoisme ini benar-benar sombong. Pria berjubah putih berkata dengan suara rendah, mereka memiliki kekuatan ini. Yang membuat aku penasaran adalah mengapa mereka membiarkan Mileye meninggalkan kota dengan selamat. Berbicara tentang ini, dia menoleh, sudahkah kamu mengaturnya? Pria berbaju hitam itu mengangguk, sudah diatur. Pria berjubah putih mengangguk, ayo pergi.
Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Mileye meninggalkan kota keberuntungan, dia langsung menuju alam semesta chaos. Kata-kata lelaki tua itu membuatnya memiliki firasat buruk. Wilayah utara dunia Akbar Xuan Huang pasti membuat langkah besar. Dia harus kembali ke alam semesta chaos secepatnya. Dan tidak butuh waktu lama bagi Mileye untuk berhenti. Tiba-tiba, alisnya sedikit berkerut, sekelilingnya sunyi. Setelah hening sejenak, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke samping. Jelek. Cahaya pedang jatuh, ruang hampa terkoyak, dan pada saat ini, pemandangan di lapangan tiba-tiba terdistorsi. Wajah Mileye tanpa ekspresi. Di antara alisnya, tiba-tiba muncul aturan Tao ruang hampa. Detik berikutnya, ruang hampa yang bengkok berangsur-angsur kembali tenang. Pada saat ini, di sekelilingnya, ada 4 pria berbaju hitam, yang bentuknya tidak menentu seperti hantu. Mileye berbisik, wilayah utara. Keempatnya tidak berbicara, dan tiba-tiba, keempatnya langsung menghilang, dan ruang hampa di sekitar Mileye tiba-tiba terbelah lapis demi lapis. Tanpa omong kosong, Mileye membanting dengan pukulan tinju penguburan. Dengan pukulan ini, ruang hampa di sekitarnya langsung runtuh. Dan 4 orang yang baru saja mendekati Mileye langsung terpental. Pada saat terguncang, 4 pedang terbang tiba-tiba terbang, menebas keempat pria berbaju hitam. Dan pada saat ini, keempat pria berbaju hitam tiba-tiba menghilang. Mileye sedikit mengernyit, dia melihat sekeliling, dan kemudian mendesak aturan Tao ruang hampa. Untuk sesaat, ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, dan 4 sosok muncul di sekitarnya. Mileye berbalik dan menebas. Jelek. Kepala seorang pria berbaju hitam terbang keluar. Mileye berbalik untuk melihat ketiga pria berbaju hitam itu. Ketiga pria berbaju hitam itu segera mundur. Mileye tanpa ekspresi, mengutus yang selemah ini. Siapa yang kalian pandang rendah? Saat suara itu terdengar, dia bergegas menyerbu. Weng! Dengungan pedang merobek langit. Jelek. Di kejauhan, ruang hampa terkoyak oleh pedang Mileye. Dan pada saat yang sama, kepala seorang pria berbaju hitam terbang keluar, darah muncrat seperti pilar. Hanya ada 2 pria berbaju hitam yang tersisa di lapangan. Keduanya hendak menembak ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari tidak jauh dari mereka. Tidak perlu. Kalian bukan lawannya. Mileye mendengar suara itu dan melihat, tidak jauh, seorang pria berjubah putih datang. Mileye menatap pria berjubah putih yang tersenyum tipis. Apakah kamu Mileye? Mileye tiba-tiba menghilang, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Mata pria berjubah putih sedikit menyipit, dan lengan bajunya bergetar. Bang! Pria berjubah putih mundur beberapa langkah, dan Mileye kembali ke posisi semula. Pada saat ini, ada noda darah yang dalam di tangan kanan pria berjubah putih. Wajah pria berjubah putih muram, dia menatap Mileye, dan hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang. Weng! Dengungan pedang mengguncang langit. Di kejauhan, mata pria berjubah putih sedikit menyipit, tiba-tiba dia maju selangkah, lalu meninju. Pukulan ini langsung mengenai cahaya pedang Mileye. Bang! Cahaya pedang itu pecah, Mileye langsung mundur puluhan kaki, dan di tangan kanan pria berjubah putih, ada tanda darah dalam lagi yang memperlihatkan tulangnya. Wajah pria berjubah putih sangat muram, dia melihat pedang di tangan Mileye, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya, pedangmu. Begitu dia mengatakan ini, Mileye yang tidak jauh darinya tiba-tiba menghilang, dan sinar pedang melintas di lapangan. Pria berjubah putih itu tiba-tiba menghentakkan tangannya, dan langsung menghadang pedang Mileye dengan kedua tangannya. Bang!
Mileye menebas dengan pedang. Pria berjubah putih langsung mundur beberapa puluh kaki, dan ketika dia berhenti, kepala dua pria berbaju hitam tidak jauh di depannya sudah terbang keluar. Pria berjubah putih menatap Mileye. Saat dia mengucapkan sepatah kata, Mileye tiba-tiba menghilang lagi. Melihat adegan ini, wajah pria berjubah putih langsung berubah. Bolehkah membiarkan aku selesai berbicara? Pedang tiba. Bang! Pria berjubah putih ditebas hingga terpental lagi. Bersambung.